Kita ini lagi cek ombak ya Mas. Iya. Kan sudah deket Laut Selatan loh. Betul. Ini kita. Anginnya sudah sembribit. Sembribit. Sembribit itu apa? Silir. Oh silir. Silir itu apa tau dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Angin berhembus. Angin berhembus. Iya kita soalnya sudah ke kawasan selatan. Betul. Dari Provinsi DIY ya. Kita di mana Thomas sekarang? Ini di Balai Kelurahan Murti Gading. Murti Gading. Dusun Sanden, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Bantul. Mana suaranya Bantul. Okay. Nah ini dekat rumahnya Mas Pur kalau ini ya. Jadi cuman jalan kaki tuh Mas? Jalan kaki. Karena di sini kakinya kok tukang gak kewedang di sini. Ini kayaknya sebenarnya kawasan yang punya potensi. Betul. Luar biasa ya. Karena ini juga sudah mulai dekat perbatasan dengan Kulon Progo Kulon kan. Progo. Dekat sana, dekat pantai. Nggih mboten Bu? Dekat pantai kan? Iya. Tinggal berapa menit kalau kita ke pantai? Sekitar 5 menit. 5 menit. 5 menit. Betul. Ngebut. Ini daerah perbatasan dengan Australia ya Bu ya? Iya. Oh, 5 menit ngebut tekan Australia 15 menit. 15 menit. Ning Kecemplung Segoro setahun ya Bu ya? Iya betul banget. Dan hari ini saya Marta Sasongko bersama dengan Persegi Panjang. siapa Mas nama? Persegi Panjang. Kok nggak ada persegi-perseginya? Loh, ini kan nggak diliatin ya. Iya, kami berdua bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY dan melalui dana keistimewaan Betul. ini mengajak silaturahmi para pengusaha ya, para pengusaha UKM di Sanden. Betul. Di acara kita yaitu Sarasehan Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Mana tepuk tangannya dong? Oke. Makanya ibu-ibu sudah diberikan kaos Si Bakul biar tahu Si Bakul ki opo. Opo. Ada yang sudah tahu Si Bakul sebelumnya, Bu? Ayo. Ngerti ora? Ngerti ora? Bu, mriki. Lah. Delok ke monitor. Oh, oh. Iya. Ada Delok yang ke sudah TV. daftar Si Bakul? Wow. Belum. Malah ya ampun. Munine asa itu sudah bakul Mas. Oh. Masa suruh daftar Si Bakul? Nah ngono iya. ya. Kenapa Bu? Malah dirasani. Iya. Nah hari ini kita akan mengajak dan juga mengenalkan Betul. apa itu Si Bakul untuk para pengusaha. Pengusaha. Nah, yang ada di sini pengusaha nggak Bu? Pengusaha kan? Wong ini apa-apa diusahakan kok ya Bu? Iya. Ada. Soalnya sosok dilakonnya saya cuman kecil-kecilan kok Mas. Mbok kapan-kapan yang besar-besar ono diusahakan ngono lho ya. Usahanya kecil-kecilan, usahanya apa? Keripik laler. Benar-benar kecil ya Nek Kecil, ya. ada. Nah, hari ini kita akan mencoba ada perwakilan dari pelaku UKM yang ada di sini untuk kita tanya-tanya supaya apa? Ini gambaran sekilas tentang para pengusaha yang ada di sini ya. Nah Oke. ini ada 2 orang ini kalau di daerah sini Thomas ini nih yang tahu nggak ini apa produknya? Ini namanya apa? adalah adrem. Bahasa lainnya adalah Adrem. Ada lagi istilah lainnya Ya. yaitu adrem. Adrem. Lah teping Kok telu rametu? podo. Ora metu ya. Lelatihan ra podo lho. Ada nama yang lain? Adrem. Nama lainnya? Adrem. Oh, rakompak Angel, ini. Mbak, angel. Iya, nanti tolong di googling ya istilah yang lain itu sebagai tebak-tebakan kita. Nah. Nanti yang tahu bisa menebak kita berikan hadiah. Hadiah. Makan adrem seumur hidup. Wah, bocor seumur hidup. Iya, ini adalah salah satu makanan khas ya dari sini ya Bu. Iya. Namanya apa tadi Bu? Adrem. Kok bisa saya aja kepanasan kok Nah, adrem? kok adrem, Iya. nggak pakai kemul lagi ya toh. Ini kalau udah dingin bisa lebih dingin. Oh. Tapi kalau panas bisa lebih panas. Wih. Hot and cool. Ya toh. Oke, boleh dikenalin dulu namanya Sinten Bu? Iya.
Nama saya saat ini biasa dipanggil Tini Adrem. Weh, Oh, nama Tini saya saat ini lah. Dulu siapa Iya. Bu kok saat ini? Tok? Dulu saat ini juga sampai sekarang. Saat ini Mas Saat Nur, saat ini. ini. Kemarin Saat ini juga. Oke. Ini Mbak Satini punya punya produk Adrem, maka disebut Tini Adrem. Oh. Iya, betul. Goleane gampang. Tini Heeh. sopo? Tini Adrem. Adreme sapa? Adreme Tini. Ya. Oke. Ngomong-ngomong sudah berapa lama usaha ini? Sudah 9 tahun. Iya. Kenapa memilih usaha Adrem? Ya, ini dulunya adalah program dari pemerintah Kelurahan Murti Gading yang mengangkat satu produk unggulan di setiap dusunnya. Dan di saat itu ada program dari Bapak Lurah untuk membuat program unggulan dan alhamdulillah di dusun Piring, di dusun kami sudah menjadi ikonnya. Ini Adrem menjadi sebagai Adrem, ikon di iya, kelurahan. di dusun kami. Makanya nggak cuman Mbak Tini ya. Iya. Boleh tahu siapa yang juga produksi Adrem, ibu-ibu? Ye. Angkat tangan. Ayo tangannya diangkat. Oh. Menghadapnya sini Bu. Monitor menghadap, Bu. Oh, ternyata banyak ya Iya. yang juga memproduksi. Terus gimana nih biar nggak saingan? Ya, kita punya satu paguyuban yang di situ menampung dari usulan dari beberapa ibu-ibu. Nanti ada, misal ada satu masalah kita pecahkan bersama. Di situ ada kita pertemuan setiap bulannya. Jadi kita selalu kita Saling berkomunikasikan. Iya, Lo itu setiap- biasanya masalahnya apa? Yang dihadapi, yang terberat itu apa yang pernah dihadapi masalahnya? yang terberat harga bahan pokok yang mahal. Bahan bakunya. Yang paling Iya. mahal apa? Untuk kemarin kan minyak sama beras ya, tapi sekarang alhamdulillah bisa turun dari sedikit demi sedikit dan alhamdulillah juga kita masih tetap eksis dan semakin laris dan ada beberapa Wes. UKM di tempat kami kita gabung sekarang ada komunitas PJH ya, Pusat Jajanan Halal dan ada beberapa ibu-ibu di dusun kami yang mau bekerja, mau menggali potensi mereka masing-masing. Ngapain? Membuat produk-produk. Oh, tambah Iya, lagi. tambah lagi produk-produk di dusun kami. Ini ngomong-ngomong yang bikin banyak, yang jualan siapa? Alhamdulillah diambil dari reseller. Oh, sudah ada reseller. Iya, Reseller. reseller dan dari konsumen secara langsung, dari luar provinsi juga banyak juga. Jadi sekarang nggak masalah kalau pemasaran. Iya, Sudah nggak langsung kejual semua pasti. Iya, alhamdulillah. Terjauh pernah dijual kemana Mbak? Afrika Selatan atau? Kita Masa yang makan gajah, Mas? kita pernah kirim sampai ke Pontianak, sampai juga ke luar negeri Mas Pur. Loh bener toh. Iya. Mana luar negerinya mana? Palbapang. Enggak tahu, cuma ada dokter kirim ke dokter bawa oleh-oleh itu sering juga. Oh, ya. jadi nggak dikirim langsung ya? Iya. Pernah nggak ngirim ini terus ada yang komplain kok ongkirnya mahal gitu? Pernah juga. Iya. Tahu nggak kalau si Bakul kasih free ongkir? Belum. Belum tahu ya, wes kita kasih tahu ya. Oke, yang kedua nih Mas Pur, Yang ada kedua. Bu Sinten. Saya Ibu Kisminah dari Paguyuban Mawar Sinten? Merah. Kismi. 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 Jadi ini namanya muah. Ibu Kismi. Ya, Bu Kismi, yang ini beda. Kalau Adrem biasanya kayak yang dipegang Mbak Tini ini kan, warnanya coklat. Coklat kehitam-hitaman. Kayak apa? Kayak adrem. Iya, kayak Adrem. Kok Mubeng sampai bae lho bingung iki. aja loh ya. Iya. Ini kan coklat kehitaman-hitaman karena Adrem. Adrem. Kenapa lagi coklat kehitaman-hitaman? Karena adrem. Nah, kalau Yang ini beda. kok bukan Adrem karena bukan coklat kehitaman. Oh. Namanya Kenapa? harus beda. Namanya Adrem juga. Oh iya. Awani. Iya. Ini Bu Kismi, ini kok Adremnya warna-warni Kenapa, kenapa? Bu? Ini menggali potensi saya inovasi buat biar ada rasanya. Kalau yang punyanya Ibu Tini kan original. Original. rasanya, Kalau iya. ini rasa Kalau bayar. ini yang merah ini stroberi, yang Wow. kuning durian, Weh. yang hijau melon.
Melon. Iya. Ada nggak ini yang rasa pace itu ada nggak Bu? Belum. Oh belum. Oh, iya. Mau request bisa kok. Iya. Rasa bayar kalau saya yang ini. Nah, ini kalau di inovasi kayak gini maksudnya apa, Bu? Biar kepripun. Biar Biar apa? menarik, terus mungkin tidak hanya dari konsumsi orang tua saja, bisa anak-anak kan bisa dari segi rasa. Kok pinter loh ya? Ini iya. namanya segmentasi ya. Kalau Iya. ini mungkin yang seneng biasanya orang-orang yang sepuh-sepuh karena yang klasik-klasikan. Iya, Iya. Nah, ini biar yang muda-muda tahu adrem itu iya. bisa rasa stroberi. Betul, iya. Nah, sekarang sudah sampai ke sana, maksudnya marketnya sudah beli yang anak-anak muda. Iya, kebetulan anak-anak kecil juga suka. Oh, lebih milih ini daripada yang ini. Iya. Oh, pinter loh ya. Tapi nggak sekarang punya saingan segmen. ya? Tidak, kita Tidak. kan satu kelompok. Oh. Iya. Terus gimana janjiannya? Kamu yang bikin kayak gini, aku yang bikin kayak gini. Lah, iya, emang yang bikin adrem yang ini, yang rasa-rasa ini ada dua, saya sama Ibu Dewi. Oh, mana Bu Bu Dewinya? Dewi yang mana Bu Dewi? Angkat tangan. Oh, angkat tangan Bu, Anda sudah terkepung. Iya. Terus habis ini melarikan diri ya. Jadi ada dua orang janjian yang Iya, bikin warna-warni, yang lain betul. bikin original. Betul, iya. Ini juga ada ketika kelompok sudah ada janjian gimana masarinya juga sama dengan reseller atau ada yang misalnya aku tak ikut jualin online gitu ada nggak? Ada. Siapa? Ya dari ada konsumen yang aku tak jualin ya Mbak. Bisa. Oh. Tapi jenengan ngasih komisi juga. Iya. Wow, ini. Mau ya? Mau. Oh iya, oke. Siap. Baik, ini kita doakan produk unggulan dari Sanden. Ya. Nantinya salah satunya adalah Adrem, Adrem. yang nama lainnya adalah Adrem. Adrem. Itu akan makin sukses. Sukses. Tepuk Amin. tangan Amin, ya, Bu Mbak. Adrem. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Ini ditinggal aja di sini. Nanti kita gantian. Oke. Berdua sekarang monggo kembali ke Monggo, Bu. tempat. Nah, Kita undang Bu Mei sama Mbak Dita, monggo. silakan. Nah, Bu ini. Mei sama Mbak Dita ini juga punya produk enak. Produknya enak ini. Ayo monggo. Silakan. Bu Mei, produknya boleh diambil. Apa produknya? Napa? Iya, non sewu ini. Oke. Iya, oke. Ini semuanya ibu-ibu di sini ya. Bapak-bapak neneng gitu Mas. Bapak-bapaknya kerja. Kerja di mana? Iya kerja di mana-mana. Segala bidang. Oh gitu ya? Betul. Ada bidang goreng. Oh ada bidang goreng lo pinter lo ya. Pinter Ini bapak-bapaknya kok nggak ada semuanya ibu-ibu. Lah ini terus ibu-ibu Loh. iki ngopo Kan ini gini? sesuai dengan pepatah. Apa? Di balik istri yang glowing terdapat geger suami yang meling-meling. Nyambut gawe nang panasan kok ya. Iya kasihan ya kalau glowing berarti aku nggak usah glowing nggak apa-apa deh ya. Oke, ada siapa ini namanya dan siapa? Bu Saya Bu Mei. Bu Mei, Bu Mei. berarti lahirnya bulan Juni. Belum. Nanti Pak Rabu anu lainnya hari Kamis. Bu. Oh gitu ya. iya. Habis ulang tahun ya. Atau belum ulang tahun? Belum. Oh, sebentar lagi ulang tahun akhir kita bulan berarti. traktir dong. Dan Mbak Dita. Nah ini yang ada yang khas nih dari Mbak Dita. Boleh ceritain ini produknya apa? Napa ini Mbak? Ini namanya dodol nanas. Dodol. Dodol nanas. Kok malah ngatain Mas Pur dodol? Heeh. Dodol nanas. Iya dodol nanas. Kalau nanas itu kalau mangan didamoni. Ini dodol nanas. Emang di sini banyak nanas? Banyak pohon nanas. Oh, Kemarin baru tahu. itu karena ada pembagian dari desa. Oh, Oh, iya, terus iya, semuanya iya. nanam nanas. Dimanfaatkan. Iya. Kalau sudah nggak ada pembagian, nggak nanam. Ya itu kan direncanakan supaya si nanas itu panennya nanti nggak terbuang gitu loh Bu. Biar diolah gitu. Jadi kenapa kemudian kepikiran bikin dodol nanas Mbak Dita? Karena kalau misalnya dodol tepung tepung biasanya kan tuh udah biasa ya Bu, yang ini kan asli dari nanas gitu. Tepungnya cuman buat pengikat aja, jadinya bener-bener asli dari nanas gitu. Inovasi baru. Berarti baru tahu ternyata tepung itu bisa buat pengikat toh. Tak kira enak cincin tunangan itu yang ngomong. Pengikat. Besok kalau mau diikat Heeh. pakai tepung Pakai aja. puri tepung. Iya. Oke, Mbak ini kenapa bikin dodol kecil-kecil kayak gini kan dodol biasanya kecil-kecil. Heeh. Kepikir apa bentuk yang lain mungkin atau apa? Dodol jumbo. Saya kan modelnya jumbo-jumbo Betul. semua ya.
Belum kepikiran Dodol kalau gajah. bikin yang gede. Belum kepikiran yang gede-gede. Ini biar ini Bu, soalnya kan salah satunya biar ekonomis. Terus nanti dikonsumsi anak-anak sekali makan kan juga nggak mau badi gitu loh. Karena manis ya. Iya. Mbak, ini kan belum kelihatan nih apa namanya apa Mereknya? namanya? Mereknya. Oh, Sudah kecil bikin ya, merek ada. apa? Ini nanasku mereknya. Nanasku. Oh. Berarti ini kurang gede ya. Atau digambari buah Kelihatan. nanas. Ya, ini sudah ada buah Ada nanasnya. Ini kecil, Mas. Kecil. Ya. Sudah punya apa nih izin-izin apa nih? Belum, karena Belum. ini baru. Baru berapa lama? Belum ada 1 tahun kita bikin. Pengen nggak dapat legalitas? Pengen sekali. Sudah punya NIB? Belum. Belum. Nah hari ini kita tuh ada 2 teman dari Plut. Ada Mas Anto sama Mas Reza. Di Reza. mana ya? Mas Anto sama Mas Reza. Oke, Iya, ya. mereka berdua di sana ya ibu-ibu Betul. ya. Ini mereka berdua nanti akan membantu untuk daftar Sibakul. Dapat bisa ngurus NIB, bisa dibantuin. Mau nggak dapat fasilitas yang lain? Mau sekali. Apa contohnya? PIRT. Pengen apa ada PIRT. Halal. Gini pinter loh ya. Pinter loh. Nanti tanya sama Nah, iya. Mas Anto sama Mas Reza ya. Oke. Berikutnya ada Bu Mei. Bu Juni mau gak ya Bu Mei. Bu Mei ini aku lihat produknya juga Apa ini, Bu? belum ada legalitasnya. Oh udah PIRT. PIRT, ya. Sip. Sejak kapan nih dapat PIRT? Saya tahun 2010. 2010 sudah dapat PIRT. Sudah. Produknya Sudah lama juga ya. ini. Iya. Emang sudah berapa lama usahanya? Ini mulai tahun 2010 juga. Terus ini sudah punya kemasan yang menarik nih. Yang ngajarin siapa Bu? Dulu dari desa kan diadakan pelatihan untuk packaging gitu ya Bu ya. Itu kan dari Putra apa ya? Namanya lupa saya. Apa? Ada yang latih Huruf untuk pertama, packaging. huruf pertama apa? Malah kuis loh yo. Oke, ya pokoknya ada pelatihan cara packaging. Iya. Terus Ibu sudah memilih packaging yang seperti ini. Iya. Oke, terus ini sekarang dijualnya kemana Bu? Saya titip jual di toko-toko, di pasar, terus ada yang ngambil juga gitu. Jadi- Kadang itu karena lewat online gitu ya Bu, tapi cuma lewat WA aja. Oh. Iya. Setiap hari bisa bikin ini produksi. Insya Allah. Oh, insya Allah ki. Insya Allah ki ya. Tergantung. Iya. Tergantung pesanan nih. Iya, gitu juga. Soalnya kadang-kadang kan saya juga cateringan gitu loh. Jadi kadang kalau Juga ngapa? catering. Oh, catering. Iya, jadi Terus gimana kalau ini pas- bikinnya kalau pas lagi ada pesanan? Ya nanti kalau pas ada pesanan ini itu kan untuk tenaga kerjanya kita nambah gitu. Kalau enggak ya yang biasa masuk tiap hari kan 3 orang gitu. Oh, jadi karyawannya ada berapa orang? Yang biasa masuk 3 orang. 3 orang. Iya. Kalau misalnya pas bareng cateringnya iya, ini juga iya. Nah, terus piye gimana? caranya piye? Kita nambah gitu ya dari yang biasa masak untuk yang catering kita nambah untuk tetangga yang biasa masak gitu. Oh, ini ngomong-ngomong jualannya sudah lancar belum? Ya gimana ya, kalau untuk yang onde-onde ketawa itu sekarang gimana ya, kan udah lama ya Bu ya, jadi kan kadang-kadang Sudah punya kan- pasar? Iya gitu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Oke. Mbak Diri masih muda, udah online belum di online-in? Ini online belum, cuman baru kanan kiri terus teman gitu aja. Oh, kanan belum kiri jauh. dia Lira temennya. Kok larang? Mesti dinyang ya kan? Iya. Iya. Nah, Gimana kalau jualan di tempat yang lebih jauh? Kirim lebih jauh lagi. Ya belum tahu ini. Jadi Apa yang belum tahu? Cara cara buat kadaluarsanya. Soalnya masih expired barang, date-nya ya. alami, iya. Biasanya kalau yang selama ini dibikin itu awetnya berapa berapa lama? lama? Ini bisa 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. sampai- Sebentar belum Mas, lama. ada kereta mau lewat. Oh ini. Sebentar ya. Oh iya. Oke, berarti nanti ada banyak pembelajaran yang diinginkan ya, legalitas, cara menghitung Betul. expired date, Ibu aman ya pemasarannya, Aman. tapi gimana nanti keuangannya sudah dipisah antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis? Sering Kan udah- campur enggak? Kan udah Sering campur. Ah, Oh, itu. padahal udah berapa tahun tadi usaha? Udah 14 tahun. Udah tahu berapa profitnya? Ya tahu. Ya tahu, Tapi ya itu tadi kan. dipakai semua. Oke, baiklah. Ini sedikit peta ya dari apa yang dialami UKM ya Mas Pur. Oke. Nah nanti kita bahas bersama dengan narasumber boleh? Siap, boleh. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Sibakul.
Sugeng siang Pak Wisnu. Alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah. Yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibagul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibagul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibagul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibagul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi PRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keberpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Kita mau apresiasi yang tadi membuka acara ya Mas. Ini dari Sanggar Ganes Kenes. Tariannya adalah Nawung Sekar. Nawung Sekar. Bagus sekali, lincah loh itu. Oh. Tangannya itu wah wis Tangannya mirip kenapa? penari. Lah ya penari Lah kok, iya, mirip ada. penari. Boleh dong tepuk tangan dulu ibu-ibu Oke. apresiasi tadi ya. Keren. Nah juga apresiasi buat ibu-ibu yang sudah tadi kita tanya-tanya ya. Betul. Selain itu tadi di depan kita ini sudah juga di display banyak banget nih produk. Siapa yang bikin roti kue basah ini ada di depan ada Yang Apa tuh, warna-warni itu mayo apa ku jenenge? mayones. Iya, pokoknya yang ada produknya di sini di display di depan. Sinten boleh Ayo angkat tangannya tangan. diangkat. Udah angkat Iya. tangan mau terus Anda tertangkap loh ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Oke, Iya. kreatif. Iya, dan hari ini kita langsung nanya ke Pak. Oh, kita belum kenalin dulu Kenalan ya. dulu, Kita kenalin no. dulu dengan para narasumber kita. Yang pertama, hari ini langsung hadir dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu-ibu, Iya. Kabid Layanan Kewirausahaan, Pak Wisnu Hermawan SPMT. Beliau Oke. ini. Kita berikan tepuk tangan Iya. dulu Tepuk tangan. buat Pak Wisnu. Sugeng Pak Wisnu. Injing. Mas Pur sama Mbak Marta. Ije Pak Wisnu. Langsung ketemu Adrem loh, Pak. Iya, adremnya Favoritnya. warna-warni. Iya, Oh, betul. lebih beraneka ragam. Gitu. Nggak tahu rasanya nanti. Nah, habis ini Pak, tenang Iya, Pak. iya. Tapi ini salah satu tadi yang disebutkan ternyata sudah diangkat sebagai produk lokal Iya, unggulan, Pak. Iya, lihat dari bentuknya sangat beda dengan yang lain kayaknya. Iya, oke. Nanti Oke. tolong diberikan masukan-masukan ya, Iya, Pak J. Wisnu. Kemudian juga hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya, Ibu-ibu Iya. semuanya di DPRD DIY. Siapa, Mbak Marta? Bapak Haji Budi Dewantoro SHMSI, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua Mbak Marta? Mas? Iya. Sehat Pak. Istimewanya apa Pak kita diajak ke Murti Gading, Pak? Istimewanya kita kenal dengan Pak Lurah. Iya. Yang pengalamannya banyak. Oh. Dan ini istimewanya masyarakatnya ternyata juga berkat Pak Lurah yang berpengalaman Iya, luar biasa. betul. Oke, matur nuwun. Pemimpinan itu menentukan. Weh. Siap. Ini Boleh Pak dong apresiasi Budi, buat tepuk Pak tangan. Budi. Lajeng kula nuwun Pak Lurah. Pak Lurah Dr. Andes Bambang Trijanto MPD. Ya. Saya mikrofonnya di sebelah kanan. Nggih. Iya. Nggih, menapa? Lah menapa sudah disuguhi lengkap kok masih Oh, tanya nggih, gitu ya Pak. Nggih, kula nuwun Pak, kita boleh ada di sini. Nggih. Kula Lurah Murti Gading. Nggih. Nembe 1,5 tahun. Oh, Dados enggal. tinggal berapa Pak? Enggal. Oh, enggal.
Baru tesnya plastikan. Ya sudah dibuka plastiknya. Baru dibuka sidik. Tapi sudah kenal warganya semua Pak? 1,5 tahun ini? Sudah kenal semua warganya tau? Oh belum. Oh belum kenal. Belum. Saya orang baru. Orang baru. Saya juga orang baru Pak. Lama di Magelang. Oh ngaten. Di sana 24 tahun. Berarti benar-benar baru di sini Pak ya? Oh baik. Tapi beliau ini luar biasa loh Mbak Marta. Kenapa? Ini beliau ini walaupun masih baru di sini tapi secara visionernya dan program-programnya itu bagus. Kok tahu? Loh beliau ini pemikirannya nasional banget kok. Contohnya? Sesuai namanya apa? Bambang. Banyak memikirkan bangsa. Loh, banyak memikirkan bangsa. Ben sesuk diundang Reni. Ada maunya apa gitu ya Pak Lurahnya. Baik matur nuwun Pak Lurah. Dan satu lagi kita menghadirkan praktisi ibu-ibu. Ini adalah pakarnya. Orang yang selalu di depan. Kok selalu di depan? Lu sesuai namanya Imam Syafi'i. Oh ngimami soalnya. Kalau di belakang makmum. Nah ini selalu akan di depan. Iya. Kok nek wis yang buri tarik meneh ngarep ngono ya. Iya. Ini pokoknya pakar kalau mau di online ini tuh kayak apa, gimana strateginya untuk meningkatkan usahanya. Betul. Ada Mas Imam Syafi'i. Siap Mbak Marta. Selamat pagi. Saya kayak kembali ke rumah sendiri kalau rumah kesini sendiri itu. Ini. Iya, kok dulu iso, sering nginep di sini soalnya. Dulu anak kos. Ada sama kawan-kawan sempat terlibat bantu desa dalam memetakan potensinya waktu itu. Karena Murti Gading ini kan unik ya. Di selatan tapi nggak punya pantai. Di selatan pantainya sudah ada desa lain. Terus hanya dilewatin ya menuju ke pantai. Gunung ya Rano. Nah merasa dulu itu merasa Gading orang duwe potensi apa-apa gitu. Terus? Nah, Murti Gading. Nah, Murti Gading kira duwe apa-apa gitu. Nah waktu itu kami dan kawan-kawan membantu anak-anak mudanya untuk metani. Makanya kalau nanti Pak Lurah bisa cerita potensinya muncul satu padukuan itu satu produk unggulan waktu itu. Ada kampung lemper, ada kampung adrem. Mbak Tini itu kan keren sekali itu. Dulu kapasitasnya hanya seberapa tapi hari ini bisa 500 kilo Mbak itu. Wow, jadi terbukti ada peningkatan ketika ada peningkatan dari proses-proses, tapi beliau aktif juga. Nah kita dulu sempat juga bawa beberapa tamu keliling, kalau pagi sepedaan ke UKM-UKM-nya kita liatin. Ya 2017 atau 18 yang lalu lah. Nah setelah kita berarti keluar. Berarti ini berapa tahun kemudian ya? Gak tahu, makanya kayak pulang kampung ya? Saya ke sini Pak. Karena pernah terlibat dengan masyarakat di sini waktu itu. Jadi nanti kita cek ulang ya Mas Imam? Boleh. Waktu itu diawali untuk mendampingi dari pemetaan seperti apa, hari ini seperti apa. Nanti kita cek ulang ya. Siap. Kita ke Pak Lurah dulu, ini sudah dilengkapi sama Mas Imam potensi yang ada di sini. Tapi menurut Bapak, terus pundi Pak di sini? Sepengetahuan Bapak 1,5 tahun ini bagaimana UKM yang ada di Murti Gading Pak? Mohon izin, jadi saya itu tinggal nemu, untung pendahulu saya itu baik, jadi ninggali barang-barang sing apik. Mana potensi desanya, potensi dusun lah, karena ada OVOP itu, one village, one product. Satu dusun, satu produk. Walaupun sekarang itu sudah bergeser. Yang dulu kampung lemper bergeser jadi kampung peyek atau apa gitu. Yang dulu tidak lemper sekarang bikin lemper gitu. Jadi ada pergeseran menurut saya. Dan saya ditinggali SDM yang luar biasa. Jadi saya rasanya itu belum bekerja gitu. Beda waktu di Magelang bekerja sampai mengeluarkan keringat. Sekarang itu cuma tanda tangan. Jebuli tadi lurah. Ini kayak autopilot gitu ya Pak ya. Penak wis. Oke. Nemu bonus kalau gitu ya Pak Lurah. Meluka melaku ya. Berarti intinya kayak lagu ya Pak ya. Kehadiran itu penting ternyata. Kok kayak lagu apa? Nemu. Oh nemu. Oke. Itu dan ada masalah tentang UMKM. Kenapa Pak? Pemasaran. Oh pemasarannya. Pemasaran. Mau produk berapapun bisa. Menurut saya loh ini, UMKM ini mau produk berapapun bisa. Yang sulit pemasarannya. Nggih Mbak Tini nggih? Napa mboten? Pemasaran nggih mboten kok. Oke. Jadi kalau produksi apalagi, sudah oke ya Pak? Oke produk. Dan barang-barangnya itu
kelihatannya nggak tahan lama gitu. Nah sekarang pakai frozen gitu. Jadi nek tuku mentah ning wis di vakum gitu. Yeah. Engko nggodhog dewi lemper itu. Terus apalagi itu udah banyak ke sini. Ada banyak pokoknya. Kalau nah, gitu, ini pemerintah kalurahan apa yang dilakukan, itu dalam membimbing UMKM itu yang masih namanya UMKM mikro kecil kan kecil-kecilan cilik banget gitu ya. Walaupun di dinas, nggih Pak nggih, di dinas koperasi itu namanya UKM. Tapi kok neng masyarakat UMKM. Jadi mikro ki cilik tuh, kecil tuh. Jadi kecil-kecil gitu. Nah, ini pemerintah kalurahan berusaha supaya yang kecil-kecil itu bisa menjadi menengah. Yang menengah iso gede, sing gede culke gitu. Apa yang dilakukan Pak biar tadi yang mikro kecil-kecil kita bantu peralatannya. Sing butuh kompor tukoke, sing butuh misalnya bakul bakso butuh sobloke tukoke. Sing bakul apa ya? Misalnya apa lele gitu, apa pecel lele. Tukoke wajan. Pokoke butuhe apa tak tukoke, gitu loh. Sing ora duwe pokoknya peralatan, ning nek bahan bakune ora. Misale kaya nggon adrem ki mbutuhke tepung 500 kilo sedina ya klenger gitu. Ora mungkin, ndak mungkin kita ndak akan mampu. Ya kuwi usaha dewi, tapi peralatannya kita bantu. Ning nek kaya Mbak Tini wis ora dibantu, wis menengah ke atas itu. Yang cilik-cilik itu ya sing isih yang masih. Dan ini ya kalau tidak menutup mata, itu setiap sore itu di depan Kapanewon itu ada pedagang kaki lima, cukup banyak dan ramai meriah. Nah sekarang pertanyaannya, yang jual siapa? Apakah pribumi? Warga sini bukan? Apakah warga sini? Bukan. Itu para pendatang, ada yang dari Gumulan, ada yang dari sana. Ini kelemahannya karena kita masih sok priayi, jaim. Sorry, aku kon dodol sorry gitu loh. Wih, becek aku tuku. Ini masalah ini. Ini masalah. Saya itu ada keinginan menarik retribusi. Engko disalahke, ya. Padahal kan enggak apa-apa ya. Atau boleh, Pak? Pedagang kaki lima itu loh, Pak. Cuman masalahnya mangkelku gitu. Buang sampahin neng kali coba. Ini loh, saya tuh sering melihat sudah pendatang nanti secara lingkungan tidak ada tanggung jawabnya. Ya itulah, ini memang mental apa ya, mentalnya masyarakat atau bangsanya dewi. Iya. Seperti tadi kan UMKM belum pada datang ya tadi, ditunggu-tunggu. Apa meneh kok UMKM? Apa ngerti demi duit wile teko keri kok gitu. Saya kan sering setiap bulan kan membagi BLTDD. Satu orang 300.000. Ono sing ra teko coba. Ming nopo duit ra teko coba itu kan kebangetan tuh. Mau diwakili Pak Mas? Bisa Pak? ya. Lah iya. Aku yo wis yatim piatu kudune dine gitu. Oke, baik Pak. Gitu loh, Ji. Pak Lurah punya potensi jelas ya Pak. Ini potensi sudah jadi, hanya ada beberapa persoalan yang ini mungkin bisa dibahas bersama dengan yang lain kita bersinergi ya Pak ya. Matur nuwun, kita berikan apresiasi buat Pak Lurah. Oke, tapi kita mau tanya nih siapa yang sebenarnya pengen juga jualan di area sini Bu? Kalau diizinkan, malah diizinkan ya Pak, didorong ya. Diizinkan. Mau nggak Bu jualan di dekat-dekat sini? Oh sudah pernah. Sudah pernah. Terus kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Pripun? Car Free Day, jadi setiap bulan sekali pas minggu pertama ya. Buka, ada di sini, ada bikin kayak bazar gitu. Ada di sepanjang jalan ini yang depan Kapanewon. Siapa yang koordinir Bu? Waktu itu Pak PJ Lurah, Pak Rudi. Oh Pak PJ Lurah. Terus pengen ada lagi nggak? Pengen juga. Bagus ininya, yang beli bagus, banyak. Iya. Oh, berarti ada usulan nih sebulan sekali boleh untuk pasar UMKM gitu ya. Betul. Oke. Kalau gitu boleh ditanggapi sama Pak Budi dulu deh. Ini kan masyarakat kan juga selalu mencurahkan apa yang dibutuhkan, diinginkan kepada para wakil rakyat. Pak Budi monggo boleh ditanggapi. Mbak Marta, terima kasih. Kalau di kelurahan ini produk-produk begini sudah relatif lebih maju ya daripada di kelurahan lain. Ini ada adrem, warna-warni Mas ya.
Hawani adrem. Jadi tadi Pak Lurah ya bisik-bisik kita diskusi. Ini untuk apa Pak? Pendekatan seperti ini Mbak ya. Jadi kayak Sibakul turun ke kelurahan di Jogja ini pas begitu. Kendati pun bahwa sekarang itu semua sudah digitalisasi. Tetapi kan apa ya? Ya warga kita, UMKM kita itu dari ibu-ibu begitu. Artinya pendekatan kultural, dialog seperti ini masih tetap penting. Ke depan ini tetap kita dorong begitu. Di Jogja ini salah satu tulang punggung perekonomian kita ini kan UMKM ini Mbak. Ya, UMKM. Nah, oleh karena itu kebijakan jangka panjang pemerintah itu tetap mengawal UMKM. Jogja tidak mendatangkan industri-industri besar ya. Jadi Jogja itu ya kita hidup ya begini UMKM. Ya ada pabrik itu satu aja, susu gawean Mujamuju itu SGM. Kan cuma itu ya. Tapi memang kebijakannya pemerintah begitu. Kita tidak menjadi daerah industri karena tulang punggung kepariwisataan kita perekonomian pada UKM. Nah, Sibakul ini juga terobosan ya. Kita mencoba untuk menjembatani antara periode digitalisasi dengan perdagangan tradisional begitu. Yang kedua adalah apa ya? Kalau begini kan kita bisa mendengar dari ibu-ibu apa problemnya ada masyarakatnya. Jadi autentik problemnya itu autentik. Kita tidak sekedar membaca angka-angka begitu. Jadi gitu Mbak. Ini pentingnya model kayak apa ya? Sibakul seperti ini begitu. Begitu, kalau Mbak. dukungan dari Dewan sendiri kepada pelaku UMKM di Jogja itu seperti apa saja sih Pak? Mungkin belum semuanya tahu nih bahkan ada kebijakan dari Dewan yang khusus untuk melindungi UMKM dan seterusnya. Ya mendorongnya kita dengan kebijakan tadi itu. Misalnya dalam penyusunan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang menengah itu tetap adalah bahwa kegiatan perekonomian rakyat itu menjadi penting. Bahkan 1 tahun per tahun DIY sebagai daerah istimewa itu menerima dana 1,4 triliun, tetap itu harus berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Nah misalnya Jogja sektor selatan itu dibuat jalan. Ke depan ya Jogja itu madep ngidul itu. Nah kalau besok ada jalan lintas selatan yang sudah baik, besok akan dilewati oleh orang-orang dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, semoga nanti tumbuh perekonomian, ada pompa bensin, ada restoran, warung, hotel dan sebagainya. Nah, jadi ini contohnya, ratusan miliar dana itu dibuat untuk membuka jalan sektor selatan. Contohnya begitu, Mbak. Jadi memberikan infrastruktur dulu ya. Pelatihan-pelatihan seperti ini juga penting begitu. Tapi kalau pemerintah biasanya nggak ngasih uang cash, Mbak. Ya ngasih kail gitu. Iya, nanti kalau uang cash itu bapak sama anaknya gitu ya, atau ibu sama anaknya gitu ya Pak Budi ya. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Pak Budi dulu. Ini artinya apa sebenarnya kebijakan dari pemerintah daerah ini maupun eksekutif maupun legislatif itu sudah jelas. Betul. Ya. Termasuk salah satunya juga yang diberikan dari tadi kita ngomong adalah free ongkir ya Pak Budi ya. Itu ada 3,5 miliar ya Pak Wisnu tahun ini untuk ibu-ibu bisa mengirimkan produknya sampai ke luar negeri bahkan. Sampai luar negeri ya ini ya. Jadi yang mungkin belum memanfaatkan wah ini getun ya ini ya. Nah tadi dapat bocoran nih dari Pak Lurah ternyata memang di sini sudah potensinya sudah dipetakan. Ini ada beberapa daerah penghasil produk tertentu kayak di Ngentak ini ada emping melinjo. Betul. Wah ini seneng banget ya ada pepaya welut ini di Pucang Anom. Kemudian patelo, patelo dan kerajinan rajut. Patelo apa patelo? Patelo nggih Bu nggih. Patelo. Patelo. Dari telo ya. Kemudian ada pengrajin tahu di daerah Dagan. Di Sanggrahan itu ada kelengkeng madu kelanceng dan onde-onde ketawa. Ini pokoknya banyak dan sudah disektorkan ya. Jadi ini potensi yang harusnya tadi mendukung apa yang disampaikan Pak Budi. Ini kan jadi tempat
tempat wisata, daerah wisata, daerah pendukung, daerah wisata. Ini harus potensi ini harus kita manfaatkan. Bisa jadi wisata edukasi, macam-macam. Misalnya cara ngunduh lanceng untuk menjadi penghasil madu itu seperti apa? Lancengnya diapain? Loh yuk dikon netes ke madu, dipaksa. Nanti kamu dientup. Enggak ya. Iya, berarti ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, nanti kita tanya sama Pak Wisnu dan juga Mas Imam. Biar lebih ceta lagi ya, karena beliau berdua ini yang pasti akan memberikan solusi-solusi yang kita butuhkan. Jadi tetap di acara kita Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Udin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis. Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh kinis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Iya, tadi kan di jeda kita kasih juga banyak informasi ya soal Si Bakul itu seperti apa dari Pak Wisnu, dari Bu Kepala Dinas, Bu Siwi, sama Pak Babi. Pak Babi. Ya. Terus tadi yang Bu Tumi, ibu-ibu yang nonton kok ndelok sinetron ya. Ya kan kayak sinetron Nah, iya. Mas, ada ceritanya. Tapi itu tadi yang kita perlu apresiasi adalah banyak informasi dan hari ini juga mau nggak Bu tambah ada yang gratisan? Mau nggak? Oh ibu-ibu kalau dengar gratisan, diskon aja ngantri apalagi gratisan. Gratisannya adalah hari ini boleh foto produk gratis Bu, mau? Iya dong nanti buat status WA, habis itu buat jualan ya. Promosi ya. Dan sekali lagi nanti untuk banyak pertanyaan soal Si Bakul sudah ada Mas Anto sama Mas Reza di sana. Nanti akan membantu langsung ibu-ibu mendaftarkan diri ya. Mau daftar? Daftar saya. Daftar apa? Loh, saya pengen sukses kayak ibu tadi ya. Terus daftar apa kalau Mas Pur? Saya pengen UMKM. Terus? Usaha kecil. Saya kemarin usaha kecil saya bangkrut. Tetangga saya lebih kecil ya. Terus? Ayo saya tutup. Makanya mau buat yang kecil lagi itu apa ya kira-kira ya? Mikri berarti. Kalau yang mikro kan udah kecil kata Pak Lurah tadi. Mikri, ada lagi yang mikri. Kamu yang mikri aja. Mikri saja. Kalau gitu tanya Pak Wisnu aja ya. Oke, monggo. Pak Wisnu ini kan tadi sudah ada yang istimewa, ada unggulan, tapi juga ada banyak persoalan yang disampaikan oleh Pak Lurah. Mungkin dari Dinas sendiri punya program-program yang bisa bersinergi dengan masing-masing wilayah itu seperti apa Pak Wisnu? Monggo. Jadi kalau lihat Sri Gading ini sudah bagus Mbak. Jadi Murti Gading ya, istilahnya kok serasri. Ya, okay. Ada apa dengan Sri gitu ya Pak? Iya, pokoknya yang berbau-bau Gading ini memang daerah pesisir ya Pak Lurah ya, memang daerah selatan. Jadi kalau lihat posisi Murti Gading tadi sudah disampaikan oleh Mas Imam juga, ini memang
daerah agraris yang subur sebenarnya. Betul ya Pak Lurah, daerah subur ini sebenarnya. Dan produk-produknya sudah bukan menunjukkan produk yang sangat tradisional sebenarnya. Sudah banyak sentuhan, itu kan. Bahkan kalau lihat beberapa produknya itu sudah punya PIRT juga, meskipun ini nomornya wis basi, barangnya sih ditempel, gitu, nanti diperbaiki ya ini. Ini kalau bisa lihat kodenya ini mestinya diperbarui nanti yang. Jadi intinya kalau lihat produk-produk dari Kelurahan Multigading yang sudah banyak ini, pengelolaan UMKM di sini sudah bukan abal-abal. Adrem aja kan sebenarnya di daerah Bantul Selatan itu banyak sekali sebenarnya. Di sini baru lihat adrem yang berani menunjukkan warna-warni dengan lainian, mestinya nanti bisa lebih dikemas. Cuman tadi memang Pak Lurah sebenarnya upaya mempromosikan atau memasarkan produk-produk UMKM ini kan masih jadi kendala. Tinggal mungkin yang pertama kalau bicara usaha itu kita harus tahu mindsetnya seperti apa. Sebenarnya saya ngembangin adrem itu cita-citane ngopo to istilah cara kasar itu apa omong timbang nganggur nopo pengen gawe adrem sing beda, sing bisa membuat orang itu adremnya Multigading itu beda loh dengan adremnya Gading Sari atau Gading mana atau Kuning Gading nopo-nopo lah. Ini yang menjadi nopo aku lo mau ngembangke adrem niku mong daripada selo ngewangi bapake ning sawah engko lek wis mongso rendeng ya pun mboten ngewangin tandur melih. Lah niki menjadi mindset sebenarnya yang sebenarnya ketika kita mulai usaha itu mimpinya apa? Mimpinya setinggi langit atau setinggi kursi atau setinggi apa itu kemudian bisa digembleng dengan Mas Imam, karena itu nanti akan mempengaruhi pola pikir kita ketika kita mencari pasar. Oh ngene pun dados kok Pak pun pajeng. Oh diwadahi plastik mawon, diwadahi kresek pun pajeng kok. Oh kula sadian teng griya mawon pun oleh pesenan pun cukup. Mungkin lek pun rame nggih pun lintune mawon. Lah ini menjadi PR kita ketika kemudian mindset akan diikuti sebenarnya sasaran pasar saya itu siapa? Oh diadai plastik jepret-jepret style ini pun cukup. Saya pengen buat adrem diwadahi besek kuning itu bagus banget loh ini. Kemudian ada spirit tradisionalnya kuat, spirit ekonomi hijaunya kuat, go greennya ada. Nah ini yang mestinya bisa kemudian mendapat sentuhan itu kan. Wah niku kok aneh-aneh dadi besek teng kula sadian teng cedhak kecamatan pun pajeng gitu Pak Lurah. Nah ini menjadi mindset yang bagaimana kemudian mengembangkan. Kalau memang dari posisi Multigading memang ora iso disalahke wong kelurahan Multigading apa ya kudu kabeh kelurahan duwe pantai apa kali. Nah kan mboten. Nah ini bisa jadi loh Multigading meskipun posisinya di tengah karena dia potensi agrarisnya kuat, dia menjadi daerah penyangga ekonomi wilayah utara dan selatan. Itu. Oh ini sing masuk miletek itu ya Multigading loh, nah, kalau ada lah. Saumpama. Oh yang masuk tahu goreng di daerah kidul pantai Goa Cemaran apa Goa di Samas itu nggih dari sini loh kalau ada. Oh, memang lek dodolan mungkin rada isin. Nek lek dodolan ning Desa liya mboten isin Pak Lurah, mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi mindset pengembangan yang mestinya spirit entrepreneurnya harus lebih digembleng. Itu. Cuma tadi mindset pasarnya mau di mana. Oh kalau mindset pasarnya diperluas, saya harus punya mindset menjual katakanlah adrem yang berbeda daripada daerah yang lain. Nah ini yang terpenting kemudian. Biar orang ingat, oh adremnya Multigading itu di sini loh. Adreme ono rasa-rasa nanase. Oh jerone adrem ono kelengkenge. Oh itu. Sopo ngerti kelengkeng rasa adrem lah itu malah
malah dibalik. Nah ini mindset Mas Imam sudah tahu di sini ada kampung kelengkeng, ada kampung nanas. Nah ini menjadi hal-hal yang mestinya produk turunannya diperkuat. Dan saya yakin masyarakat di sini sudah punya skema-skema pengembangan yang kalau dari lihat produk di depan ini sudah cukup bagus. Tinggal kemasannya kemudian ditata lebih menjual. Toh tadi Mbak Mata sudah pangandikan kalau Dinas Koperasi UKM DIY bisa membantu ibu-ibu untuk memasarkan produk secara digital. Kami punya sibakul.jogjaprof.go.id yang memungkinkan ibu bisa mendaftar sibakul secara mandiri di rumah. Kalau belum yakin nanti di belakang itu nanti setelah acara selesai bisa mendaftar sibakul secara online, tidak hanya sekedar mendaftar. Tapi kita juga bisa membantu memajang produk ibu-ibu dengan foto produk yang bagus lalu ikut kurasi market hub. Ada fotonya, ada deskripsi harganya, ada deskripsi produknya yang menunjukkan produk ibu-ibu ini beda. Nah kalau lolos nanti ongkirnya kalau yang pesan katakanlah dari Sewon, dari Solo, dari Kalimantan, Sumatera itu bisa dikirim dengan ongkir gratis. Ibu tinggal datang ke kantor pos, nunjukin KTP-nya, nanti akan dicek KTP ibu sudah lolos atau belum di KTP terdekat. Katakanlah kalau di sini di Sanden, di Serandaan itu bisa, tinggal nunjukin KTP nanti ongkirnya gratis. Kalau pengen dapat halal PIRT tinggal daftar nanti di Mas Reza sama Mas Anto itu ada linknya kami Bu, nanti bisa ikut ke pelatihan kami dan itu semua gratis asal komitmen loh ikut pelatihan. Yang ikut pelatihan benar ibu sendiri bukan putrane atau mbae nanti. Nah nanti mindset ini yang terpenting makanya nanti mindset usaha itu aku mimpinya apa atau buka usaha nanti semuanya dimulai dari mindset. Itu. Belum bicara nanti laporan keuangan kalau pengen modal duitnya ditambahi biar bisa visible atau bankable sesuai dengan kelayakan institusi perbankan. Nah ini yang mungkin bisa disupport bahwasanya tadi Pak Lurah sudah pangandikan memang skema pemasaran itu bisa dilakukan di sini. Bisa ikut skema-skema pemasaran yang sekarang kan zamannya sudah normal kembali. Sekarang Dinas Bantul, DIY itu sudah banyak sekali event-event promosi. Kalau bicara di selatan ini banyak. Besok Sabtu itu kan ada festival makanan tradisional di pantai. Nah, ibu-ibu sudah pirsa. Ada yang daftar belum? Loh, piye kuwi? Wah, niki itu. Di provinsi kami ada Sibakul Spot. Di kami juga ada Grab Pasar Ria yang memungkinkan nanti mempromosikan tapi tinggal dulu. Tapi kalau di Jia kan mindsetnya sudah sedikit beda. Kita kan tidak menerima produk-produk yang berbau plastik kemasannya. Nah, tadi saya sudah cerita, bisa enggak nanti kayak adrem itu ya di ono BCE, apa sampule kertas, diwadahi godong gedang yang dibuat menarik sehingga beda. Tampilannya menarik. Zaman sekarang itu podo perang tampilan ya Pak Budi ya gitu. Tampilannya menarik tapi kadang logone lang jerone yang mau pilang iris gitu kan. Ini yang menjadi sebuah strategi bisnis ini kan. Nah, bisa mungkin memang Pak Lurah di Multigading bisa nambah-nambah pelatihan untuk bagaimana penambahan kapasitas SDM pelaku usaha yang ada di sini biar mereka mindsetnya bisa sedikit berbeda. Kalau melihat potensinya sudah cukup banyak dan bagus-bagus ini. Dan saya akui kalau di Multigading ini memang adremnya tidak biasa-biasa saja. Kalau lihat adrem ya, kalau yang lain mungkin juga sama. Kasusnya nanti kan Mas Imam akan banyak bercerita bahwasanya Bapak Ibu jangan khawatir, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi akan ada mendampingi Bapak Ibu semua, termasuk dengan sinergi bersama pemerintah kelurahan. Kita punya skema dana keistimewaan yang
mestinya itu digunakan secara sinergis bersama pemerintah kelurahan dalam perspektif reformasi kelurahan, Pak Lurah, untuk bagaimana nanti salah satunya memberdayakan para pelaku usaha. Biar apa? Biar ibu-ibu ini naik kelas. Biar ibu-ibu ini ra kono kuwi wae kok ana koncone teko desa liya teko kene mbak protes. Itu iki kono kok luwih payu itu mau. Wis protes. Wah, aku tak melu buang sampah ning kali wae karo Pak Lurah dinengke wae lah niku pripun. Lah niki jangan sampai kemudian salah kedaden nanti. Minimal kita warga Murti Gading bisa mengawali dengan hal yang bagus, bisa memulai dengan hal yang positif, dan bisa memberikan contoh bagaimana produk UMKM yang saya kelola ini juga punya sinergisitas, memiliki spirit keberlanjutan. Ya tadi sekarang yang berbau-bau plastik, organik, ini menjadi mindset kalau sekarang yang plastiknya do disiri'i. Wah, senang-senang yang bungkusnya godong, bungkusnya organik, ini sekarang menjadi hal yang bagus. Kalau nanti komit, nanti kita bisa memfasilitasi izin edarnya, PIRT-nya, halal, dan ini sudah menjadi role model. Sekarang standar minimal produksi bakul, PIRT sama halal itu kan. Oleh urung kuwi yo, NIB aja wis itu sudah hal yang normal. Tapi kalau urung halal, urung PIRT yo, bahasanya rada ngisin-ngisini itu Pak Budi lah. Ini yang menjadi halal ini ramong sekedar halal tapi juga toyibnya itu loh, yes, aman, bersih. Ini yang menjadi catatan bagi kita semua. Apa meneh lek wis adreme ono stempel halal, apakah itu dari MUI atau BPJPH, kita well-well saja sesuai regulasi pemerintah. Tapi yang penting pemerintah daerah, pemerintah kabupaten bersama pemerintah kelurahan harus sinergi terkait hal ini. Saya kira ngatur Mbak Marta. Dan minimal standar tadi untuk legalitas dan syarat itu sudah harus. Nanti ada levelnya. NIBC wis untuk merangsang, lek wis PIRT halal, kalau udah nanti izin edar, udah bagus lagi HACCP. Lah ini yang menjadi ada levelingnya nanti. Langsung nanti semuanya kelas-kelasnya kelihatan meningkat. Ada gitu ya Bu? tingkat-tingkatannya. Iya setuju ya, nanti meningkat terus semuanya. Tapi kita cross check sama Mas Imam nih, yang sebenarnya yang paling tahu ini Mas Imam. Karena seluk beluknya sini itu Mas Imam. Iya, ketoknya biasa pas merene rong jenggoten nganti jenggoten. Ket paut kok nanti lagi. Nah Mas Imam ini masukannya, karena dulu didampingin, sekarang sudah sekian tahun harusnya seperti apa. Dan supaya tetap seperti itu dan bahkan meningkat gimana caranya Mas? Matur suwun Mbak Marta. Jadi memang catatan kami ketika kita sempat eksis dari sini itu masalahnya ada di iklim politik Mbak. Iklim politik di tingkat kelurahan gitu ya. Lurah baru dan sebagainya. Nah itu berimbas kepada kebijakan-kebijakan setelahnya. Nah saya harap nih karena Pak Lurah anyar gitu ya. Janjane kawan-kawan di sini, perangkat di sini wis mulai ketemu janjane. Ini inisiatifnya tadi sempat ngobrol dengan Pak Ulu gitu ya. Beliau sempat mengutarakan pengen untuk menghidupkan lagi pasar minggunya, seperti Sunmore-nya. Kalau bisa ya seminggu sekali malah. Karena waktu itu hidup. Tadi padahal ibunya minta sebulan sekali aja, ini mau dikasih seminggu sekali ya. Pengennya seperti itu. Cuma untuk menghidupkan itu beliau butuh support yang lain. Nah ini yang perlu dipetani lewat mekanismenya dana desa ataupun nanti saya nggak tahu kalau memang mungkin kan dia bisa ngajukan proposal ke dinas koperasi gitu ya. Karena melihat potensinya di Murti Gading, wah saya mau ke Sleo lagi Sri Gading. Soalnya kami juga masuk ke Sri Gading lewat DMB Mbak. Hari ini ada pelatihan bawang, Pak Wisnu Mbak menawi nanti selo kayak mampir monggo Pak. Nah mungkin bisa juga jika mungkin kan, karena potensinya bagus di sini nih. Ada wisata untuk pete kelengkeng. Jadi kita ke sana langsung Bali ditimbang. Dihargai timbangan tuh. Terus juga di situ juga ada madu kelancengnya, belum lagi pengembangan untuk nanas. Nah ini mulai diolah juga sama ibu-ibu. Terus progres yang adrem itu luar biasa juga itu. Kalau lihat ceritanya Mbak Tini dan kawan-kawan dulu dari mulai masuk ke DTKS Mbak, hari ini udah sugih-sugih ya. Mbak Tini tuh minimal 200 kilo sampai 500 kilo. Sudah naik kelas, kalau beliau sudah naik kelas. Nah itu bisa menjadi contoh
bagi kawan-kawan yang lainnya. Dulu yang namanya lemper, urung ono kayak aku baru delok kayak lemper yang namanya di frozen kayak. Baru hari ini lihat. Jadi kan ada kerenteknya nih teman-teman pelaku usaha di sini. Tinggal memang Pak Lurah hari ini support dukungan ke UMKM perlu terus dinaikkan karena memang levelnya Murti ini level UKM-nya ada satu strip di atas rata-rata lah di atas yang lainnya lah. Jadi tinggal bagaimana kelurahan ini bisa memfasilitasi agar lebih iso munggah meneh karena memang potensi yang muncul hari ini UMKM. Makanya dulu sama Pak PJ, Mas Rudi, kalau di sana ada pantai, wisata pantai, di Murti Gading ada wisata Mbak. Wisatanya desa wisata pengembang UMKM. Jadi wisatawan yang datang ke sini, ya kemana tujuannya? Ya ke UMKM. Delok wong gawe adrem. Kalau perlu diajarin bikin adremnya biar kenapa bentuknya bisa kayak gitu. Laras. Wong kita sering beberapa kali bawa tamu dan kita inep ke live in ke warga. Kalau pagi disewa ke pit ontel, ngepit sekeliling sini, dibawa ke yang ternak lele dan sebagainya lah. Ada banyak hal yang bisa bisa dikunjungi di sini. Dan saya pikir hal-hal yang sudah dimulai waktu itu, mumpung Pak Lurah anyar, ya iso didorong lagi. Nah untuk itu sebetulnya strateginya gimana? Maka fokus Murti Gading ini mau ngembangke di wilayah apanya? Karena waktu itu munculnya adalah pengembangan UMKM, saya pikir masih relevan untuk hari ini. Karena kulturnya seperti itu. Di sisi lain mulai muncul juga dari sisi kawasan pertanian nih. Nah bisa dikolaborasikan lah bab itu. Terus kami melihat tim yang dulu sempat kita bangun di sini itu merotol. Jadi perlu perlu dibangun lagi timnya, anak-anak muda mulai dilibatkan lagi regenerasi untuk lagi. Bisa jadi bisa regenerasi atau Karang Taruna atau anak-anak muda yang hari ini ada dirangkul untuk bikin gerakan lagi di situ. Karena waktu itu memang yang menggerakkan anak-anak mudanya. Salah satunya yang di Sanwar itu. Terus berikutnya ya mau tidak mau keberpihakan anggaran dari desa untuk mensupport apapun nanti inovasi yang mau dikembangkan. Walaupun meskipun Pak Lurah tadi sudah mengatakan sudah ngasih alat dan sebagainya. Nah next untuk pengembangan yang lainnya. Terus jangan lupa bumkalnya Mbak. Karena bumkalnya sini juga cukup, saya kurang tahu hari ini ya. Beberapa kali ke sini mereka cukup hidup dengan mengolah sampah. Apakah masih? Saya pikir masih. Nah untuk pengembangan yang lainnya sebetulnya bisa dijadikan semacam marketing hub-nya juga ini si Bumkal. Karena terakhir ke sini ketemu waktu direkturnya masih anak-anak muda. Tapi saya nggak tahu sekarang direkturnya seperti apa. Terakhir ya dari platform digital. Karena orang bisa ngelirik ke sini kan kalau kita tidak woro-woro kemana-mana nggak bakal ngerti. Padahal di sini punya potensi yang cukup bagus gitu loh. Terus yang kedua, dengan wisata terdekat itu kan nggak jauh, dengan wisata pantai itu kan nggak jauh. Seperti orang ke pantai, Bali nih, mampir ini gitu loh. Untuk menikmati ono sing pete, lengkeng, ono sing ke adrem, ono sing ke mana-mana. Maka platform digitalnya perlu dikerjakan. Nah untuk yang mengerjakan siapa? Tentu ya nanti tim yang dibentuk dari desa ini. Sebenarnya sangat mungkin lah, terutama nanti bisa lewat BUMDes-nya. Saya pikir seperti itu Mbak untuk gambaran awalnya. Oke Mas PR ya. Pekerjaan rumahnya banyak. Iya, tapi sebenarnya itu kan melanjutkan yang pernah dulu sudah diinisiasi, didampingi ya Mas. Tinggal Bu, anak-anak mudanya diajak kerjasama mau nggak sama ibu-ibunya? Masih mau? Kayaknya mungkin nggak tadi yang disampaikan Mas Imam? Mungkin mau lagi seminggu sekali ada pasar pagi. Mau banget. Terus pasar pagi terus senam ya Bu ya. Senam. Sing kon tuku, sing senam kon tuku. Nah iya kan habis itu habis senam ngeleh jajan. Pinter ya. Aja lali nganggo MC lah. Kamu. Iya, lagi-lagi jualan. Nah, itu tuh Mbak. Iya, nanti minta diskon loh Pak Lurah. Oke, tapi yang jelas ibu-ibu sudah pernah melewati apa yang disampaikan Mas Imam ya. Berarti kalau dihidupkan lagi
Bisa ya, Bisa. mungkin ya. Oke, minimal ada kolaborasi tadi satu sama lain. Sudah ada mapping yang jadi potensi, itu tinggal dijual dengan digital. Oke. Nah, nanti tinggal Pak Lurah bagaimana mengelola dananya untuk bisa tadi membuat program-program itu. Tapi yang jelas dukungan dari Dewan, dari Pak Budi dan Pak Wisnu dari Dinas ini sudah ada, tinggal bagaimana nanti diakses. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber. Oke. Matur nuwun Pak Wisnu, Pak Budi, Pak Lurah dan juga Mas Imam. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, ini. Matur nuwun sekali lagi ibu-ibu juga yang istimewa, luar biasa. Usahanya semoga semakin lancar. Amin. Yang bilang aminnya paling kencang semoga. Semoga rezekinya lancar. Terus yang ngomongin, yang doain semoga. Semoga sukses selalu. Semoga kita berdua. Semoga kita berdua. Kapan selesai acaranya kita tutup aja deh. Kami berdua berterima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY dana keistimewaan yang sudah memfasilitasi ini dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Purski Panjang. Terima kasih dan kita terus semangati para pelaku UMKM dengan yel-yel. Yel-yel. Oke. Siap? Oke. UMKM naik kelas. Jogja istimewa. Tepuk tangan. Dan kita sambut penampilan dari Sanggar Ganes Kenes dengan tari Anggo Manis.